Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Didin di sini pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama. Tangan tengadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, gimana anak kabar di rumah? Masih semangat belajar? Harus semangat belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Ya. Dalam 25 rasul atau 25 nabi terdapat 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Dan salah satunya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus kepada kaum Madian. Ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Syuaib itu diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Madian. Kaum Madian berada di desa Ma'an, perbatasan Syam dan Syria. Jadi desa Ma'an itu terletak pada perbatasan antara negeri Syam. Seperti itu. Penduduk Madian dikaruniai sebidang tanah, yaitu Aikah. Jadi kaum Madian itu diberkahi, tanahnya itu sangat subur, sangat luas, dan sangat sejuk. Pokok udaranya di sana itu dikaruniai sangat sejuk, sangat subur. Tanahnya jika ditanami pohon cepat berbuah, cepat tumbuh besar, dan tidak sering terjadi gagal panen bagi kaumnya. Karena kaum Madian itu di sana penduduknya mayoritas petani. Selanjutnya, selain bertani, kaum Madian juga berdagang. Dan ada kata-kata curang. Maksudnya apa? Jadi selain bertani, karena mempunyai sebidang tanah tadi yang besar yang disebut Aikah tadi, kaum Madian itu juga gemar berdagang atau bisa disebut bisnis. Tapi kaum Madian itu ketika berdagang terkenal sangat curang. Bagaimana curangnya? Ketika membeli barang kepada orang lain atau kaum lain, mereka itu selalu meminta lebih. Contoh, ketika membeli gandum 3 kilo, mereka itu selalu minta lebih dari 3 kilo, mungkin 3,5 kilo atau 3 kilo lebih. Pokok mereka itu minta selalu lebih. Akan tetapi jika kaum Madian itu menjual barangnya sendiri kepada kaum lain atau orang lain, mereka itu selalu mengurangi takaran atau timbangannya. Contoh, ada orang membeli gandum juga kepada kaum Madian dengan 5 kilo. Nah, mereka itu menjualnya tidak 5 kilo, kurang dari 5 kilo, mungkin 4,5 kilo atau 4 kilo. Jadi timbangan pada kaum Madian, jika pada timbangan umum itu biasanya itu kan setara. Mereka tidak, mereka itu selalu memberatkan sebelah. Jadi jika ada yang beli 5 kilo, berat aslinya itu tidak 5 kilo. Nah, dari sini Allah itu mengutus Nabi Syuaib untuk menyadarkan mereka. Akan tetapi mereka itu tidak mau, menolak untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga Nabi Syuaib itu sudah memperingatkan bahwasanya jika berdagang harus jujur, tidak boleh curang. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, malah sering
mencaci maki atau mengolok-olok Nabi Syuaib alaihissalam. Mendengar cemoohan mereka, Nabi Syuaib pun tidak menyerah, tetap selalu mengingatkan, tetap selalu mengajak untuk menyembah Allah, tetap mengajak untuk bertobat. Akan tetapi banyak sekali kaum Madian yang tidak mendengarkan Nabi Syuaib dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada beberapa orang yang mau mengikuti anjuran untuk menyembah Allah. Melihat hal tersebut, Allah itu murka atau marah. Akhirnya Allah memberikan azab atau hukuman kepada kaum Madian. Apa saja hukumannya? Nah, azab kaum Madian, 1, udara panas. Jadi Allah memberikan udara itu yang amat panas. Bayangkan di tanah yang sangat luas, udaranya panas, pasti akan kering tanahnya, dan mereka pun kehausan karena ada udara panas yang tidak kunjung selesai. Setelah itu beberapa hari atau beberapa bulan, muncullah awan hitam. Awan hitam yang menyelimuti kawasan desa Ma'an. Para kaum Madian senang karena dikira akan turun hujan. Mereka itu senang, akhirnya hujan turun, akhirnya tanahnya tidak kering, tidak panas lagi udaranya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan turun hujan saja, akan tetapi juga petir dan gempa. Jadi awan yang sangat gelap tadi itu menyelimuti desa Ma'an, hujan, langsung petir turun dan terjadilah gempa. Gempa yang amat dahsyat bisa meruntuhkan desa Ma'an. Dan apa yang terjadi? Semua kaum Madian meninggal dunia kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari kisah tersebut apa yang perlu kita pelajari? Ya, perilaku terpuji dari Nabi Syuaib. Nomor 1, berani. Nah, Nabi Syuaib itu berani, meskipun seluruh kaum Madian itu curang, tapi dia itu berani mengungkapkan bahasanya jangan curang, jangan berdagang dengan yang tidak baik. Jadi Nabi Syuaib berani untuk memperingatkan mereka. Mungkin kalian dapat mencontoh jika di dalam kelas nanti ketika pelajaran tidak bisa atau belum mengerti pelajaran, bisa berani bertanya kepada gurunya. Kalau kalian belum mengetahui pelajarannya, belum paham, angkat tangan, Pak Guru, Bu Guru ingin bertanya. Nah, itu kalian harus berani, ya. Besok kalau sudah masuk sekolah harus berani untuk bertanya jika belum paham pelajarannya. Yang kedua, gigih dan pantang menyerah. Jadi Nabi Syuaib tadi kan sudah dicemooh, diolok-olok oleh kaum Madian, tetapi tidak menyerah untuk mengingatkan terus-menerus. Sama seperti kalian, jangan pernah menyerah untuk belajar. Contoh, kalian tidak bisa pelajaran matematika, jangan menyerah, aku nggak bisa pelajaran ini, jangan menyerah. Terus belajar, bertanya kepada guru atau orang yang bisa, agar kalian bisa menjadi pintar. Dan yang selanjutnya adalah penyayang. Meskipun Nabi Syuaib itu selalu dicemooh, tetapi beliau tetap menyayangi kaumnya, selalu mengingatkan kalau perbuatan yang tidak baik itu dilarang oleh Allah. Sayang kepada kaumnya. Sama seperti kalian, kalian juga harus sayang sesama manusia dan semua makhluk Allah. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh membunuh tumbuhan atau merusak tumbuhan, dan yang pasti harus sayang kepada teman-teman dan terutama orang tua. Jangan menyakiti orang tua, sayangilah orang tua kalian.
Baiklah, itu tadi pelajaran pada hari ini. Terus Pak Din akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk mengulang pelajaran yang barusan. Baiklah, sudah siap? Langsung dijawab saja, tidak usah ditulis pertanyaannya. Nomor 1. Nabi Syu'aib alaihi salam berasal dari bangsa apa? Nabi Syu'aib alaihi salam berasal dari bangsa apa? Nomor 2. Nabi Syu'aib itu diutus kepada kaum apa? Nabi Syu'aib diutus kepada kaum apa? Yang ketiga, Aikah adalah ya sudah. Nomor 4. Azab apa yang menimpa kaum Nabi Syu'aib? Dan yang terakhir nomor 5 adalah perilaku terpuji apa yang dapat kita tiru dari kisah Nabi Syu'aib alaihi salam? Baiklah, sekian untuk pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol pemerintah, sayangi orang tua, dan jangan lupa ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.